Halo semuanya, kembali bersama saya Dani Wijaya dalam pembelajaran bahasa C. Nah, kali ini kita masuk ke dalam materi terakhir dari C dasar ya, mengenai call by reference. Nah, jadi kita sekarang sudah mencapai tingkat abstraksi tentang pointer, variabel, dan alamat memori. Nah, kita harus harus memiliki model memori fisik komputer dan memahami apa yang terjadi di tempat penyimpanannya. Nah, apa itu alamat? Apa nilai di alamat itu? Nah, hal-hal ini harus kita ketahui ya mengenai dari pointer, variabel, dan alamat memori. Nah, C itu sebagai bahasa mendukung call by value. Jadi kita masih ingat kan ya, call by value itu adalah tempat argumen diteruskan dalam variabel yang mungkin dari lingkungan panggilan. Nah, secara rutin itu tuh dimanipulasi, call by value-nya dimanipulasi. Jadi itu fungsi yang ada call by value-nya kita manipulasi sesuai kebutuhan kita dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Namun saat fungsi tersebut keluar, variabel tersebut itu tidak berubah. Jadi pada dasarnya tuh apa yang dimanipulasi dalam call by value adalah sesuatu yang lokal. Nah, contoh lokal itu tuh tempat nilai argumen diinisialisasi. Ya, jadi kan kayak ada sebuah fungsi namanya void, katakanlah void swap. Nah, terus dalam kurungnya itu kan, di dalam kurungnya itu, yaitu argumen int A, int B, biar itu tuh ngambil nilai A dan B itu tuh secara integer. Nah, jadi mengenai call by reference, C itu memungkinkan mensimulasikan apa yang kita katakan. Nah, caranya itu adalah kita harus dapat melakukan dereferensi alamat. Artinya ini itu adalah variabel alamat saat diawali dengan tanda bintang. Nah, itu tuh mengakses konten di alamat itu. Jadi misalnya tanda bintang P, misalkan ya seperti itu ya. Nah, itu tuh artinya tuh mengakses konten di alamat P tersebut. Nah, untuk keluar dari variabel, mengetahui alamatnya kita menggunakan operator ampersand. Ya, tanda dan itu ampersand. Dan di keyboard kita, keduanya adalah operator dengan prioritas yang sangat tinggi dalam pointer dan alamat ya. Contohnya scanf, %d, %size. Nah, ini tuh juga bisa dipakai saat kita ingin insert apa yang kita inginkan secara manual dengan mengetik keyboard ya. Jadi tipenya integer. Nah, itu tuh akses alamat size. Ngambil nilai dari variabel size ya. Nah, lalu dalam sana manipulasi ini terjadi di mana scanf berada dan untuk input. Nah, jadi dalam scanf ini tuh ya itu dia tempat kita manipulasi semuanya. Jadi berapapun nilai size yang masuk, itu dapat diubah dengan tidak memanipulasi ukuran size yang dipanggil berdasarkan nilai, tetapi dengan memanipulasi konten di alamat tersebut. Nah, lagi lanjut ya, biasanya parameter itu dipanggil berdasarkan nilai, tetapi kita bisa meneruskan alamatnya. Lalu kita gunakan mekanisme ini untuk mencapai call by reference, untuk mengubah nilai seperti yang dilakukan dengan scanf di lingkungan panggilan. Nah, contoh sederhananya call by reference ya. Fungsi swap, argumennya A dan B, katakanlah A dan B ini adalah integer dengan nilai, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 5 ya. Nah, lalu kita ingin
agar nilainya itu tuh ditukar. Jadi A menjadi 5, B menjadi 2. Nah, makanya kan biasanya rumus dasarnya seperti ini kan ya. Void swap int I and int J. Nah, terus int temp ini deklarasikan nilai temp ini sama dengan I. Dan I sama dengan J, dan J sama dengan temp. Nah, ini kan tukaran nilai kan ya. Nah, itu nggak berhasil itu tuh karena nggak ada referensi alamatnya, nggak ada tanda bintang ya. Nah, tapi jika penulisannya seperti ini, ada tanda bintangnya di int I, int J, lalu tanda bintang I, tanda bintang J, temp. Nah, itu baru berhasil. Nanti kan nilainya ketukar. Nah, ini kita bisa coba praktekkan sendiri-sendiri ya. Kita latihan dengan rumus call by reference ini dalam pertukaran nilai. Nah, jadi itu langkah-langkahnya call by reference itu. Yang pertama, deklarasikan parameter sebagai pointer. Nah, kan tadi kan swap int I, int J, nah itu kan pointer tuh ya, karena ada tanda bintangnya yang dereferensi itu. Nah, lalu gunakan deference pointer yang tanda bintang P dalam badan fungsinya. Nah, itu kan dalam badan fungsinya kan int tanda bintang I sama dengan temp, tanda bintang I sama dengan tanda bintang J. Nah, itu tuh deference pointer dalam badan fungsi. Nah, lalu kita masukkan, yang ketiga ini terakhir ya, kita masukkan alamat variabel yang kita inginkan pertukaran nilainya, seperti dengan scanf. Jadi contoh sebelumnya kan ditulis swap ampersand A, ampersand B, lalu semuanya tuh akan berhasil. Nilainya ntar tuh ketukar. Ya, jadi itu ya contoh teori mengenai call by reference, dan sekali lagi ini adalah materi terakhir kita. Jadi selamat buat kita semua telah menempuh seluruh materi mengenai si dasar ya. Tapi nanti akan ada banyak lagi materi IT yang akan mendatang. Jadi sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Keep learning and let's be smart together semua. Ya, demikianlah pembahasan materi untuk hari ini. Untuk kelanjutannya, silahkan klik video berikutnya. So, like and subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Masih banyak loh materi-materi lainnya yang akan kita pelajari bersama di channel saya ini. So, let's keep learning and let's be smart together semua.